بحجي فمعا في الجنة وخوفا من النار ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Sambal matang cabai rawit. Dimakan banyak semakinlah pelik. Selamat datang peserta ngabuburit bersama Ustadz Arifin, makinlah asyik. Ya, selamat datang dan selamat sore waktu Turki dan selamat malam waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan kepada seluruh partisipan ngabuburit virtual kita yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini akan diisi oleh Ustadz Arifin Nugroho LC. Dan izinkanlah saya Hafizan, mahasiswa Indonesia di Turki untuk memandu jalannya ngabuburit virtual kita pada kesempatan sore hari ini. Namun perlu saya sampaikan, Bapak Ibu semua, kegiatan tausiah ngabuburit virtual ini adalah kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara dengan beberapa ormas Islam yang ada, dengan beberapa organisasi masyarakat, maksud saya yang ada di Turki, yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia di Turki atau PPI Turki, kemudian juga dengan pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah Turki, pimpinan cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Turki, dan Dharma Wanita Persatuan KBRI Ankara. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penceramah, pengisi, dan pembicara kita nanti, Ustadz Arifin Nugroho LC, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bisa nanti sharing dan juga dialog ya dengan teman-teman di Turki. Terima kasih sekali lagi Ustadz sudah bersedia untuk hadir dan menyempatkan waktunya. Sekaligus juga kita akan menyapa terlebih dahulu Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki. Beliau adalah Bapak Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz Arifin atas waktunya, sudah berkenan untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan studinya di Jordan. Jadi beliau ini lagi di Jordan, nggak lagi di Jakarta. Karena background-nya Jordan itu bukan Jakarta gitu. Ya, Masya Allah, sama-sama. Terima kasih sekali waktunya Ustadz. Teman-teman akan berbagi, ini masih pada lagi check-in, kayaknya lagi pada baru masuk ke dalam dalam Zoom. Makasih. Ya. Saya nggak akan ngasih sambutan karena yang datang mau datang dengerin Ustadz, bukan dengerin saya gitu. Kita mau dapat petuah ini dari Bapak Dubes, insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Dubes atas sambutan hangatnya dan singkat kepada Ustadz Arifin Nugroho. Kalau begitu di Yordan sekarang pukul berapa Ustadz, kalau boleh tahu? Alhamdulillah kita sehati ya antara Ankara dan Jordan. Nah, jadi sama-sama pukul sekarang 16.38 di sini ya. Baik Pak. Baik Ustadz, berarti sama begitu ya, masih sore ini berarti menjelang berbuka. Kita berarti menjelang berbuka ini ya. Iya, menjelang berbuka ini berarti kita satu level Ustaz. Ya, masih menahan lapar ini kan. Berbeda dengan rekan-rekan yang sudah berbuka mungkin di waktu Indonesia Barat atau di belahan dunia lainnya gitu ya. Alhamdulillah. Yang nggak enak tuh kalau penceramahnya dari Jakarta ya. Kita dengerin lagi nahan lapar, penceramahnya lagi minum teh gitu. Sambil minum teh, sambil menikmati ya kita yang teler. Masya Allah, baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Dubes atas sambutan singkatnya dan juga Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati untuk membuka pengajian ngabuburit virtual kita pada kesempatan sore hari ini. Alangkah baiknya kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan dan dilantunkan oleh Saudari Cynthia Maharuni Yusuf, mahasiswa Indonesia di Provinsi Konya, yang akan membacakan surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3 dan dilanjutkan dengan sari tilawah atau terjemahannya yang akan dibacakan oleh Saudari Hansa Azahra, mahasiswa Indonesia di Banderma. Kepada Saudari Cynthia dan juga Saudari Hansa disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Jazakumullahu khairan. Kita ucapkan kepada pelantun ayat suci Al-Quran kita, Saudari Cynthia Maharwini Yusuf, dan juga Sari Tilawah, Saudari Khansa Azahra. Semoga dengan dibacakan ayat suci Quran tadi dapat menambah keimanan dan juga kekhusyuan kita, insya Allah. Baik, selanjutnya kita akan menuju acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu kita akan mendengarkan dengan saksama materi yang akan dibawakan oleh beliau, Ustadz Arifin Nugroho LC. Namun hadirin sekalian, sebelum kita mendengarkan beliau, akan terlebih dahulu saya akan bacakan CV beliau secara singkat. Pembicara kita bernama Arifin Nugroho, lahir di Sukoharjo pada 26 Desember 1981. Dan alamat di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan saat ini sedang berada di Yordania. Kemudian juga kita bisa bersilaturahim dengan Ustadz Arifin Nugroho dengan mengunjungi akun media sosial Instagram beliau di @arifinnugroho01. Riwayat pendidikan MA Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, Solo, Jawa Tengah. Kemudian menyelesaikan Diploma 3 di Sastra Arab Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sarjana Syariah Universitas Muhammad Ibnu Saud, Saudi Arabia di Jakarta. Dan program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian riwayat pekerjaan beliau pernah menjadi Direktur Pengembangan Program Dangau Aulia Training Center, pimpinan Lembaga Sosial Keagamaan Al-Jauhar, dan Direktur Lembaga Pelatihan Hijrah. Sedangkan rekam jejak aktivitas beliau, ini Masya Allah sekali, beliau sudah banyak sekali rekam jejak dan juga melanglang buana dengan menjadi host dan pengisi acara di berbagai program atau channel televisi. Yang pertama host acara Poros Surga di Trans 7, konsultan acara Khazanah di Trans 7, wah ini acara favorit saya dulu. Kemudian host acara Khalifah di Trans 7, dan juga pengisi acara Cahaya Hati di iNews TV, pengisi acara Damai Indonesiaku TV One, dan sederet pengalaman dan juga rekam jejak beliau di dunia pertelevisian dalam hal bidang dakwah. Yang kalau saya bacakan semuanya nanti jadi acaranya bukan ngabuburit lagi, membacakan si beliau yang luar biasa sekali ya. Masya Allah, Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, beliau Ustadz Arifin Nugroho. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah sudah lancar Ustadz, sudah terlihat juga. Insya Allah tidak ada gangguan sinyal dan lancar ke depannya. Insya Allah Ustadz Arifin nanti selama kurang lebih sekitar 45 menit ke depan ya, nanti akan menyampaikan materi, kemudian kita akan lanjutkan dengan tanya jawab Ustadz, nanti insya Allah di pukul
17.55 atau sebelumnya supaya ada dialog dengan teman-teman semua. Baik, Insya- selanjutnya kepada Ustadz Arifin Nugroho LC, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah yang mab'at. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtadah. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Duta Besar Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Ini beliau adalah senior saya, kiai saya. Saya banyak belajar jadi agak malu juga ini kayak mahasiswa di hadapan dosen jadinya. Mohon izin, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman mahasiswa yang ada di Turki. Dan teman-teman sekalian yang hadir juga di sini, Masya Allah, kita seperjuangan sedang menuntut ilmu di negeri negeri orang ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan semua studi kita, dan Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat untuk tanah air, memberikan manfaat untuk umat, dan yang harus ada dalam benak kita bersama, dalam niat kita bersama adalah bagaimana keberadaan kita jauh dari tanah air ini, insya Allah dalam rangka perjuangan, dalam rangka untuk bisa membangun bangsa dan negara kita. Sehingga bangsa dan negara kita ini, insya Allah mudah-mudahan di tangan-tangan kita ini mampu untuk bisa menjadi pemimpin peradaban dunia. Insya Allah pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas dan wewenang untuk bisa sharing terkait dengan Lailatul Qadar. Ini gambar langitnya, langit Jordan. Ini saya ambil beberapa hari yang lalu, karena langit Jordan ini agak beda dengan langit yang lain. Ya, bukan beda dengan langit Turki, enggak, karena langit Turki juga bagus ya. Tapi langit Jordan ini langit yang dulu dipandang oleh para nabi. Ya, karena ini semua nabi pernah melewati daerah Jordan ini, dan semuanya pernah melihat langit ini. Gitu ya. Jadi memang agak sedikit indah dipandang. Ya. Nah, kita akan bicara tentang Lailatul Qadar. Nah, saya sudah boleh share screen nih, karena waktunya saya kira panjang ya, sampai 3 jam. Ternyata hanya 45 menit ya, jadi mungkin saya harus bersegera untuk menyampaikan materi. Nah, materi kita tentang Lailatul Qadar. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba kita, slide-nya terlihat di teman-teman? Terlihat, ya. Terbaca, aman ya. Ya, bismillah. Mencari Lailatul Qadar. Izinkan saya memakai PowerPoint ya. Nah, ini bukan berarti saya tidak punya power dan tidak punya poin. Jadi harus pakai PowerPoint enggak, tapi sekedar untuk memudahkan saja. Ya, nah, kata orang ketika ditanya, Ustaz, nanti pakai PowerPoint, kalau saya belum menyediakan PowerPoint, enggak lah, PowerPoint itu khusus orang yang tidak punya power dan tidak punya poin. Enggak. Ini untuk memudahkan teman-teman ya. Karena ini mendekati berbuka ini, kalau yang dilihat cuma pembicaranya aja nanti bikin tambah lapar ya. Nah, jadi supaya tidak hanya sekedar pembicara yang dilihat, ada yang dilihat yang lain. Nah, ini nanti insya Allah mudah-mudahan menjadi selingan. Ya. Bismillah, kita akan bahas tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu biasanya pembahasannya adalah bagaimana kita mendapatkannya, bagaimana kita mencarinya, kan begitu ya. Nah, maka judul besarnya ini yang saya ringkas dari tugas yang diberikan, maka saya sampaikan ini. Judul besarnya adalah Mencari Lailatul Qadar. Nah, kita mau tahu dulu nih arti judul, sehingga nanti kita nggak salah persepsi ketika kita membahas tentang materi ini. Ya, saya tidak menjelaskan mencari udah tahu semua, ini bahasa Indonesia kan. Ya, tidak ada yang tidak tahu kata mencari, semuanya tahu mencari. Ya, ada mencari jodoh, kalau mahasiswa kan banyaknya mencari jodoh. Kalau udah selesai kuliah mencari kerja, ya. Nah, terus apa lagi? Mencari rumah, nah, itu kalau udah berumah tangga. Mencari itu makna mencari ya. Nah, Lailatul Qadar ini 2 kata, Lailah dan Qadar, semuanya menggunakan bahasa Arab. Lailah itu bahasa kita kalau diterjemahkan secara bahasa artinya malam, itu Lailah, malam ya. Berarti ketika kita mencari Lailatul Qadar ini nyarinya harus malam ya. Jadi jangan jam 12 siang sholat duhur misalkan, kamu lagi ngapain di masjid? Mau nyari Lailatul Qadar. Salah. Nah, ini kan nggak ada Lailatul Qadar tengah hari. Ya, kalimatnya sudah Lailah, malam. Berarti yang harus ada di benak kita, kemuliaan ini bisa didapat di malam hari. Ya, kemuliaan ini bisa didapat di malam hari. Maka siapkanlah kopi Turki. Ya, untuk bisa disantap di saat buka puasa.
supaya malamnya kita cerah gitu. Karena yang kita cari ini adalah malam. Ya, sekali lagi yang kita cari adalah malam. Alhamdulillah yang dicari malam ya, tidak saat puasa. Dan alhamdulillah yang dicari malam juga di saat kita tidak dalam banyak kondisi aktivitas duniawi. Ya, ini rahman dan rahimnya Allah gitu. Kasih sayang Allah diberikan di sini, diberikan di malam hari di bulan Ramadan ya, di saat kita masih bisa menyantap makanan ya. Berarti kalau kita ingin mencari malam itu full energi gitu ya. Malam hari juga kan kita tidak dalam kondisi aktivitas kan, yang kerja tidak dalam kondisi kerja, yang kuliah juga nggak ada, kuliah jam 12 malam kan nggak ada. Ya, kalau ada kuliah dosen minta jam 12 malam, nah itu kan materinya perlu dipertanyakan, materi apa itu. Ya. Terus juga tidak dalam aktivitas-aktivitas yang mungkin membebani kita. Itu lailah ya, secara bahasa malam. Secara syariat, arti lailah, arti malam itu, kapan sih malam? Malam itu dimulai dari ba'da maghrib, teman-teman. Malam itu dimulai dari ba'da maghrib. Ya, dari ba'da maghrib sampai kapan? Sampai matla'il fajr, sampai subuh. Jadi malam itu panjang. Ya, insya Allah sih di tempat kita masih panjang ya, kecuali kalau misal kita ke daerah yang utara Rusia lah, yang mungkin malamnya pendek. Karena adzan maghribnya kalau di musim panas gitu kan, kadang jumpa adzan maghribnya sudah jam 10, adzan subuhnya jam 2:30, itu pendek banget malamnya gitu ya. Hanya mungkin 5 jam dia punya malam. Nah, kita insya Allah agak panjang lah, malam kita juga masih panjang gitu ya. Jadi panjang dari ba'da maghrib sampai subuh, ini yang disebut malam dalam syariat. Ya, tuh. Ini saya kasih secara makna dulu agar nanti sudah langsung terbayang dalam benak kita ketika kita ingin membahas tentang materi yang mau kita bicarakan ini. Qadar, apa artinya qadar? Di antara makna qadar ini, dzu qadrin kalau secara bahasa, memiliki kedudukan, memiliki sesuatu, itu dzu qadrin. Kalau ada orang yang dia punya jabatan tinggi atau raja atau waliul ahad atau anak raja, putra mahkota, kita sebut mereka itu dzu qadrin, dia punya kuasa, punya. Kalau qadar secara makna syariat itu berbagai macam makna sesuai dengan dalil yang nanti kita ambil. Ada yang artinya mulia, ya. Ada yang artinya takdir, ada yang artinya ketentuan, ya. Makanya kan kadar di dalam bahasa kita, qadar ini lebih diserap dengan makna kadar, ketentuan, hitungan ketentuan gitu. Ya, makanya ini kadarnya 24 gram, ini kadarnya kalau dalam bahasa kita. Tapi secara umum nanti maknanya tergantung dengan makna yang akan kita jadikan sebagai referensi dari ayat ataupun hadisnya. Kira-kira qadar yang kita maksud itu apa? Itu ya. Jadi mencari artinya mencari, lailah itu malam, qadar mulia, mencari malam mulia. Kenapa malam itu menjadi mulia? Bagaimana mencarinya? Ya, terus apa tanda-tandanya? Di mana kita harus mencarinya? Kita akan bahas pada materi berikutnya. Sebelum itu semua kita mau mencoba untuk melihat keutamaan Lailatul Qadar ini. Kenapa harus dicari? Ya. Sesuatu yang dicari pasti dia dibutuhkan. Ya, sesuatu yang dicari pasti dibutuhkan. Sesuatu yang dicari itu pasti punya nilai. Kalau nggak punya nilai, nggak dibutuhkan, nggak dicari. Ya. Punya value maka dicari. Nah, kita juga begitu nih, mahasiswa harus punya value pulang ke tanah air sehingga dicari. Ya, untuk dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan yang baik. Nah, ini keutamaan Lailatul Qadar. Kita akan lihat apa sih keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama, kita bisa lihat dalam surat Al-Qadar, ya, yang insya Allah semua dari kita juga sudah hafal surat ini, gitu ya. Disinilah dia berkumpul satu surat ini tentang makna dan keutamaan sekaligus ya Lailatul Qadar itu. Kalau kita mau tanya tentang makna, Allah jelaskan di surat ini. Kita mau tanya tentang kemuliaannya apa saja, Allah jelaskan di surat ini. Apa yang terjadi pada malam itu, Allah jelaskan di surat ini. Walau surat ini pendek, tapi dia syarat makna. Coba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, ini tidak saling tatap
bertatapan, jadi saya tidak bisa bertanya ya. Kalau langsung kita tatap muka offline bisa langsung tanya gitu. Ada yang ganjil nggak dari ayat ini? Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Kira-kira teman-teman ada yang ganjil nggak? Ayo. Ya, bolehlah ya saya sedikit kalau tanya, kalau partisipasi, kalau ada yang mau partisipasi silakan. Kita kasih hadiah voucher. Ya, voucher 1.000. Karena judulnya kan 1.000 bulan. Ya, jangan 1.000 lira tapi 1.000 rupiah. Ada yang bisa ini nggak? Kira-kira ngeliat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terjemahnya sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar. Kira-kira ada yang ganjil nggak ketika teman-teman membaca ayat ini? Ada yang mau partisipasi? Sudah 30. Silakan Bapak Ibu dan peserta lain silakan. Enggak. Kira-kira apa nih yang ganjil dari ayat ini Ustaz ya maksudnya ya? Ya ini aja, ini potongan ayat ini. Inna Potongan ayat. anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ada yang ganjil nggak kira-kira? Ganjil itu artinya bukan ragu ya, artinya bukan tidak ya, tapi ada yang menimbulkan pertanyaan nggak? Dengan baca ayat ini kira-kira ada pertanyaan nggak dengan teman-teman? Nah, ya, ada nggak? Ya, Ustaz ini ada respon dari salah satu peserta kita di room chat. Ganjil katanya tuh ya. Kata beliau ganjil. Kemudian Al-Quran turun 17 Ramadan dan Lailatul Qadar 10 hari terakhir dan malam ganjil. Bagus ya. Udah keganjilan pertama. Udah kalau merasa ganjil berarti itu ada respon ya. Al-Quran turun di tanggal 17 Ramadan ya. Katanya malam Lailatul Qadar. Kan Lailatul Qadar 10 terakhir. Oke. Ya. Ada yang lain? Ada yang ganjil nggak? Mungkin saya izin menyampaikan pendapat boleh. saya. Boleh. Ini kan inna anzalnahu fi lailatul qadar gitu. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini maksud hu-nya ini kan ke Al-Qur'an gitu. Jadi yang diturunkan itu Al-Qur'annya atau Lailatul Qadarnya gitu. Jadi kapan turun Qur'an dan kapan Lailatul Qadar gitu. Itu kalau menurut pendapat saya. Baik, kapan turun Al-Qur'an, kapan Lailatul Qadar gitu ya. Iya. Boleh, Masya Allah. Ayo, ada lagi, satu lagi, yang paling tepat supaya dapat voucher. Ada nggak kira-kira? Ya, keganjilan itu apa namanya kan kita pribadi ya tadi udah oh iya ganjil ya 17 Ramadan padahal kan katanya 10 terakhir. Oke, itu masuk, boleh. Terus yang ini juga yang disebutkan Mas Hafizan kan, ini kan Al-Qur'an atau Lailatul Qadarnya yang diturunkan. Gitu. Boleh. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada saya langsung tutup hadiah umrohnya ya, harusnya dapat hadiah umroh. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di mana Lailatul Qadar. Para sahabat Nabi kala itu langsung bingung dengar ayat ini. Para sahabat Nabi langsung bingung dan langsung bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ayat ini mengatakan Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, sedangkan kami yang bersama denganmu menyaksikan Al-Quran ini turun tidak hanya dalam satu malam. Ya kan? Kadang turun di bulan Dzulqa'dah, kadang turun di bulan Dzulhijjah, kadang turun di bulan Syawal, kadang turun 1 ayat, kadang turun 5 ayat, kadang turun 1 surat, kadang. Lalu bagaimana dengan ayat ini kami memahaminya? Inna anzalnahu, kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan ini juga yang ditanyakan oleh para tabi'in ketika mendengar ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka pertanyaan itu dijawab dengan jawaban yang sama dengan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawabannya. Ya, bagaimana ini hidup bersama dengan Nabi para sahabat 23 tahun. Selama 23 tahun itu turun Al-Quran dalam setiap bulan ada. Tapi kalau ayat ini menyebutkan seolah Al-Quran itu hanya turun di malam Lailatul Qadar, tidak turun di malam yang lain. Ya kan? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa makna dari diturunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu adalah turun pertama kali. Karena Al-Quran itu turun 2 tahap. Al-Quran turun 2 tahap. Tahap pertama dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke langit bumi, Baitul Izzah nama langit itu, menuju ke langit bumi 30 juz komplit semuanya sekali turun. Sekali turun langsung. Nah, inilah dia turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ya. Baru setelah dari langit bumi itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Secara bertahap. Kadang 1 ayat, kadang 5 ayat, kadang 10 ayat, kadang 1 surat. Tapi kadang cuma 1 kata. Ada Al-Quran yang turun hanya 1 kata. Gitu. Ya. Nah, itu tergantung kejadian diturunkan.
Nah, yang dimaksud di sini adalah turun pertamanya. Nah, turun pertamanya itulah yang 30 juz itu yang diturunkan di malam Lailatul Qadar. Itu satu. Ya. Dan yang kedua, Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Gua Hira. Ayat pertama dari surah Al-Alaq ayat 1-5 itu juga bertepatan turunnya di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW saat berada di Gua Hira itu, Nabi SAW saat berada di sana menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu pertama itu berada di bulan Ramadan. Jadi Masya Allah gitu ya, Allah betul-betul pilih bulan Ramadan ini untuk turunnya wahyu. Bahkan dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan semua kitab samawi, baik itu Suhuf, Jabur, Taurat, Injil, semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Nah, diturunkanlah Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu untuk menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu mulia karena Allah pilih. Ya, Allah pilih untuk sesuatu yang paling berharga bagi umat manusia, firman-Nya itu dipilih waktu, dan pasti waktu itu juga waktu paling mulia di antara waktu yang ada dalam setahun. Lalu Allah lanjutkan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadri? Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Ini pertanyaan dari Allah. Tapi pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tidak membutuhkan jawaban. Jadi nggak perlu kita cari jawabannya apa ya, jawabannya apa ya, jawabannya apa ya. Karena di dalam Al-Qur'an itu ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, sebenarnya bukan kita untuk mencari jawaban. Ketika Allah bertanya, ada beberapa hal. Satu, untuk menekankan terhadap apa yang disampaikan. Ya, jadi seolah pakai pertanyaan, apa kamu ini belum tahu? Begini loh ceritanya. Atau Allah ingin menyampaikan sesuatu yang nanti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Persis seperti ini. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan yang ditanya ketika Allah ingin memberitahu tentang sesuatu menggunakan cara bertanya, pasti sesuatu itu besar sekali di sisi Allah. Ya. Maka yang ada dalam Al-Qur'an mungkin dengan model bertanya, ya. Ya, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Dan apa yang kamu ketahui tentang Al-Qari'ah itu? Ternyata cerita tentang hari kiamat. Hari kiamat agung, hari kiamat besar. Ya, nah di sini tentang Lailatul Qadar. Langsung Allah Subhanahu wa taala jawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik, ingat, bukan sama ya, bukan sama dengan, lebih baik dari 1000 bulan. Ya, lebih baik dari 1000 bulan. Coba kalau 1000 bulan itu berapa tahun ya? Kalau 1000 dibagi 12, ya kalau tidak salah sih 83,33333 gitu ya kalau nggak salah ya. Taruhlah 83 tahun. Jadi 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Tetapi kalimat yang disampaikan khairun min, lebih baik. Makna khairun min, lebih baik, artinya lebih banyak. Lebih banyak dari 1000, lebih banyak dari 83. Bilangan lebih banyak dari 83 berapa? Ya, bisa 100 ya kalau kita mau ambil bulat ya. Bisa 100, bisa 1000, bisa 1.000.000, bisa 1.000.000.000. Taruhlah kita ambil bilangan bulatnya yang paling kecil, 100 saja, 100 ya. Ya, agak sedikit naik dari 83 tahun, 100 tahun. Maknanya apa? Makna dari Lailatul Qadar ini, orang yang beribadah di malam itu maka dia sama dengan beribadah setiap hari selama 100 tahun. Setiap hari selama 100 tahun. Orang yang baca Quran di malam itu sama dengan pahala baca Quran setiap hari selama 100 tahun. Orang yang sedekah di malam itu sama dengan orang sedekah setiap hari selama 100 tahun. Orang yang sholat di malam itu sama dengan sholat setiap hari selama 100 tahun. Bayangkan. Di antara kita belum tentu ada yang bisa hidup selama 100 tahun. Ya. Apalagi 100 tahun semuanya diisi dengan ibadah. Nampaknya agak mustahil kalau seperti itu. Tapi ini kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita diberikan kemudahan untuk bisa mendapatkan kemuliaan itu. Sekali lagi kemudahan. Kenapa? Karena kalimat yang Allah sampaikan lailah, semalam. Ya, jadi insya Allah lah kalau yang datang ke Zoom kita kali ini, insya Allah semua insya Allah dapat. Insya Allah dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dari maghrib sampai subuh kan nggak mungkin kita nggak beribadah kan? Kan nggak mungkin.
Minimal ketika maghrib berkumandang kita berbuka puasa. Kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka kita mendapat pahala berbuka setiap hari selama 100 tahun. Ketika berbuka itu mungkin kita sisipkan untuk memberikan berbagi berbuka kepada yang lain, maka kita sama dengan memberikan berbuka kepada yang lain setiap hari sama 100 tahun. Kalau kita saat berbuka itu kita berdoa sama dengan berdoa setiap hari selama 100 tahun. Habis itu kita sholat maghrib, sholat isya berjamaah, sama pahalanya 100 tahun. Habis itu kalau kita sholat isya, nah ini juga perhatian nih buat teman-teman mahasiswa. Kalau sholat tarawih itu, supaya dapat kemudahan untuk mendapatkan pahala besar dengan effort yang sedikit, gitu ya. Ini kan biasanya dicari gitu ya. Pahalanya gede, effortnya dikit. Ini biasanya suka gitu orang begitu. Nabi SAW memberikan itu kepada kita. Nabi mengatakan barang siapa yang sholat isya bersama imam, lalu sholat tarawih bersama imam, tidak putus sampai dengan selesai witir bersama imam, maka dia mendapat pahala sholat semalam full. Ya, semalaman full, bukan semalam suntuk. Ya, kalimat suntuk kayaknya kurang enak didengar. Kayaknya suntuknya. Semalam full. Ya, semalaman full. Jadi walaupun mungkin jam 9 sudah selesai, jam setengah 10 sudah selesai pulang, mungkin dia ya hanya sekedar aktivitas biasa lalu tidurnya dihitung sholat malam. Kenapa? Karena sudah mendapatkan itu. Kalau itu dilaksanakan pas bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala sholat malam semalam full selama setiap malam 100 tahun. Bayangkan. Ya, kalau dalam sholat tarawih itu ternyata ada pengajiannya, maka dia dapat pahala pengajian ya setiap hari selama 100 tahun. Ada kotak infak, dia bersedekah di situ, maka sama dengan sedekah setiap hari selama 100 tahun. Jumpa dengan orang lain di sana, makanya kalau tarawih itu usahakan ada silaturahmi yang dijalin. Ya kalau kotak infak sih insya Allah lah, tapi nggak tahu saya masjid di Turki apakah ada kotak infaknya. Kalau di Indonesia kan banyak kotak infak. Kalau di Jordan agak harus jeli melihat karena tidak semua masjid ada kotak infaknya. Ya, tapi biasanya di luar ada orang yang ada yang membutuhkan, mungkin mereka yang memberikan sarana itu kepada kita ya. Ada mungkin pelajar yang kehabisan dana, ada yang orang mungkin termasuk fakir miskin. Nah, itu bisa jadi bagian juga sedekah kita kan. Ya kita sedekah setiap hari selama 100 tahun. Kalau kita pengajian, nah silaturahmi juga iya gitu. Jadi minimal usahakan ketika kita selesai dari sholat tarawih itu kita bisa ucap salam lah kepada siapapun ya. Kalau umpama ada mahasiswa Indonesia juga yang ada di sana atau warga Indonesia yang ada di sana, ya minimal kita datang ngobrol sedikit supaya kita dapat pahala silaturahminya. Karena pahala silaturahmi yang kita laksanakan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu akan mendapat pahala setiap hari minimal 100 tahun. Kalau kita sempatkan sebelum pulang kita baca Quran dulu, baca Quran selama 100 tahun. Ya. Nah, yang punya orang tua jangan lupa di malam itu telepon kepada ayah ibu kita, tapi telepon sudah malam ya di Indonesia. Kalau jam 8 sudah jam 12 ya, taruhlah jangan jam 8-nya deh. Pas buka masih jam 10 tuh di Indonesia supaya dapat pahala bakti sama orang tua. Bahagiakan mereka. Ya. Pilih malam hari lah khusus yang nanti di waktu-waktu yang akan kita bahas kapan datangnya malam Lailatul Qadar itu, pilihlah nelponnya dirubah yang tadi mungkin biasa pagi, mungkin biasa siang, dirubah ke malam supaya dapat keutamaan itu gitu. Nah, bakti kepada orang tua ini pintu terdekat masuk ke dalam surga. Pintu terdekat masuk ke dalam surga, pahalanya yang luar biasa, dilakukan di waktu yang luar biasa. Nggak kebayang hasilnya bagaimana bisa didapatkan oleh kita kan? Nah, begitu. Nih, ya. Jadi sangat luar biasa. Kasih sayang Allah nampak sekali pada malam Lailatul Qadar ini. Ya. Akan sulit kalau Lailatul Qadar ini bukan semalam. Gitu. Mungkin kalau cuma sejam gitu, mungkin agak sulit. Ya. Atau mungkin semi mustahil lah buat kita. Ya. Misalkan contoh kita udah dari maghrib, ya ibadah, tiba-tiba jam 12 ngantuk. Ya, karena ngantuk tertidurlah kita jam 12. Nah, ternyata jam 12 itulah Lailatul Qadar, cuman 10 menit lagi gitu. Cuma 10 menit jam 12 sampai jam 12.10 gitu. Nah, begitu kita bangun jam setengah 1 buka Quran lagi lewat sudah Lailatul Qadarnya. Ya, rugi sulit kalau begitu. Bahkan mungkin semi mustahil. Tapi ternyata enggak begitu. Bukan itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar semalam full. Semalam full. Maka wajar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu maka faqad hurim, sesungguhnya dia sudah diharamkan kebaikan. Karena ya agak nemen juga lah bahasa kita kalau dia itu punya iman yang oke gitu ya, yang bagus kok tiba-tiba nggak dapat Lailatul Qadar itu terus ngapain dia?
Ya, diisi apa gitu? Mosok dia nggak sholat maghrib, mosok dia nggak sholat isya, mosok dia nggak sholat tarawih, mosok dia nggak buka puasa, mosok ya dia di situ nggak ada ayat yang dibaca, masa ya nggak ada sedekah yang dia berikan, kan begitu. Ya. Nah, kemuliaan ini juga Allah berikan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita, keadilannya kepada kita umat akhir zaman. Karena kita ini ingin masuk ke dalam surga, teman-teman. Itu lawan kompetisi kita masuk ke dalam surga itu bukan hanya sekedar teman seleting kita saat kuliah di Turki, bukan. Bukan hanya sekedar teman sekomplek kita, seapartemen kita, bukan. Ya. Tapi kita lawan kompetisi kita untuk bisa masuk ke dalam surga, menggapai rahmat Allah itu adalah seluruh manusia yang pernah Allah ciptakan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Itu lawan kompetisi kita. Ya. Dan ketika kompetisi, minal ma'lum kata orang Arab ya. Sesuatu yang sudah biasa dilakukan adalah mencoba untuk melihat kekuatan dan kelemahan lawan kompetisi. Ya, kira-kira kekuatan mereka apa, kelemahan kita apa, sehingga kita mampu untuk menutupi gitu. Sehingga kita mampu berkompetisi dengan baik, diharapkan bisa menang gitu kan. Nah, ternyata ketika kita berkompetisi dengan manusia-manusia awal zaman ini, segala kelemahan itu bertumpu dengan kita. Contoh misalkan, kelemahan fisik. Ya, mereka tingginya situna dzira'an, teman-teman. Nabi Adam pertama kali diciptakan itu tingginya 60 hasta. Situna dzira'an 60 hasta. Kalau dibikin meter kurang lebih 30 meter. Coba bayangkan 30 meter. Kalau mau tahu tingginya 30 meter itu setinggi apa, ya mungkin kurang lebih melihat gedung 10 tingkat. Ya, gedung 10 tingkat itulah tinggi Nabi Adam. Gedung 10 tingkat itu tinggi Nabi Adam. Fisiknya besar. Beda banget dengan kita ya. Kita yang semampai. Hebat ya. Semeter tak sampai. Enggak lah ya. Maksud semeter enggak sampai. Ya semeter lebih dikit. Tapi kan jauh banget gitu. Ya ini yang 30 meter ya. Apa hubungannya Ustaz surga dengan fisik? Ya, fisik itu mempengaruhi aktivitas. Ya, makanya negara yang orangnya itu rata-rata pendek susah masuk Piala Dunia di sepak bola. Ya. Beda kalah dengan orang yang tinggi-tinggi. Kenapa? Fisik mempengaruhi aktivitas, mempengaruhi prestasi. Sama juga begitu kan. Ya, bayangkan kalau dalam puasa ini saja, ya, kita puasa waktu kan nggak berubah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang buminya yaitu, mataharinya yaitu, ya hitungan jamnya ya sama gitu, cuman fisiknya berbeda. Kita sahur kemampuan perut kita nerima hanya segini gitu ya kan, makanya begitu adzan asar udah kayak orang sakaratul maut semuanya gitu ya, teler ya, kadang-kadang ngelihat karet gelang aja dikira mie goreng gitu. Ada kecoa lewat dikira kurma, itu kan sudah mulai berhalusinasi gitu ya. Sebab apa? Sebab fisiknya. Nah, orang terdahulu enggak, orang terdahulu itu luar biasa ya, fisiknya 30 meter itu berapa perutnya, berapa meter. Makannya juga kan banyak. Puasanya sama jumlah jamnya dengan kita. Itu satu ya, kita kalah di situ, kalah di fisik. Yang kedua, kita kalah di umur. Umur mereka 1000 tahun, teman-teman. Umur mereka 1000 tahun, 900 tahun. Nabi Nuh saja itu umurnya hampir 1000 tahun. Nabi Adam lebih lagi. Ternyata makin meningkat di zamannya Nabi Hud di atas 1000-an. Ya, sampai sekarang ini akhirnya makin turun sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku hanya tinggal sekitar antara 60-70. Nah, gitu. Nah, yang ada di hadapan saya masih jauh-jauh lah dari 60-70 ya, masih usia bagus lah gitu ya. Nah, usia makin turun. Nah, apa urusannya antara usia dengan surga? Apa urusannya antara usia dengan surga? Sangat pengaruh. Kita itu di dunia diminta untuk ngumpulin bekal, kan begitu. Ngumpulin bekal kebaikan, ngumpulin bekal pahala untuk menggapai ridha Allah gitu dengan bekal pahala kita. Supaya kita dimasukkan ke dalam surga. Lah bekal pahala kita dengan mereka yang hidupnya lebih lama kan otomatis akan lebih sedikit. Ya enggak? Mereka yang hidup 1000 tahun. Ya taruhlah dia enggak selama 1000 tahun itu dia melakukan perbuatan taat misalkan. Enggak soleh lah 1000 tahun. Ya, dia di awal hidupnya segala maksiat dia kerjakan, preman lah dia, begundal lah dia, ya. Tapi di tengah hidupnya dia tobat, sampai akhir hidupnya dia jadi orang soleh. Ya, tengah hidupnya berarti usia 500 tahun ya, 500 tahun dia tobat, sampai usia matinya 1000 tahun, meninggalnya 1000 tahun, masih punya tabungan amal soleh 500 tahun. Lah kita, misalkan usianya 60 tahun, kalaupun dia dari kecil sudah soleh, sampai dengan 60 tahun, punya bekalnya cuma 60 tahun. Yang ini cuma 60 tahun, yang ono 500 tahun. Coba bayangin. Ya kan? Bertumpu segala kesulitan kan buat kita. Belum lagi zaman, dulu nggak ada banyak gangguan dan godaan.
hidupnya masih kalau bahasa kita nyebutnya apa, tradisional, primitif, apa segala macam gitu kan. Belum ada TV, belum ada pusat kumpul-kumpul, perbelanjaan, hiburan segala macam. Ya, sehingga relatif mereka melakukan perbuatan dosa itu bisa dihitung jari lah. Sehingga amal yang sudah mereka kerjakan itu mampu untuk bisa dijaga dengan baik. Nah, kalau kita ini udah melakukan amal perbuatan yang bagus, ternyata hilangnya juga bagus gitu. Amalnya banyak, hilangnya cepat gitu. Dapatnya cepat, hilangnya cepat. Mungkin kalau orang dulu mau pengajian susah ya. Ya, kan rumahnya masih jauh-jauh, kalau mau pengajian susah, dapat pahala pengajian susah. Nah, tapi ketika sudah dapat pahala itu lama adanya, nggak cepat hilang. Nah, kita kadang-kadang enggak. Pengajian kita mudah. Ya, via Zoom ini udah pengajian itu. Udah langsung pengajian. Tapi dapat pahalanya cepat, hilangnya cepat. Kok bisa hilangnya cepat, Ustaz? Iya, karena pengajiannya sambil dipamerin. Nih, saya pengajian. Ini pengajianku. Mana pengajianmu? Nah, pengajiannya udah pamer. Nah, ambil status atau ya kasih tahu ke yang lain. Enggak. Kalau di tempat kita enggak ada. Kalau di Turki, masya Allah mahasiswanya nih kalau dilihat dari wajahnya, wajah-wajah calon surga semuanya ya. Lain. Amin. Nah, tapi kadang-kadang begitu kan, ada mudah dia untuk melakukan aktivitas. Contoh misalkan saya kadang-kadang bawa jamaah gitu ya, dimudahkan untuk datang ke tanah suci, umroh atau haji, yang orang dulu mungkin susah sekali mau datang ke tanah suci, ke Ka'bah gitu. Sekarang udah dimudahkan. Orang dulu harus naik kapal, orang dulu apa segala macam ya. Kalau sekarang enggak, cepat sekali. Tapi kadang-kadang cepat dapatnya, cepat hilangnya ya. Karena sebelum tawaf udah selfie. Saya di Ka'bah loh. Kamu kapan ke sini? Nah, gitu pakai tanya-tanya segala lagi kan. Padahal udahlah, kalau dia nggak usah diumbar itu ya. Itu akan menjadi amal ibadah juga buat dirinya pribadi gitu ya. Tapi itulah dia ya. Takdir pada kita gitu. Mudah dapat, mudah hilang. Orang dulu mungkin agak susah dapat, tapi susah hilang. Nah, karena bertumpu segala kelemahan pada kita, fisik kita kalah, umur kita kalah, kondisi kita kalah, Allah berikan Lailatul Qadar itu pada kita. Ya, Allah berikan Lailatul Qadar itu pada kita sehingga kita beribadah di waktu yang singkat mendapatkan kemuliaan dengan jumlah yang luar biasa. Kalau kita dalam hidup ini mendapatkan Lailatul Qadar 30 kali ya, maka seolah usia kita itu sudah 3.000 tahun. Ya, 3.000 tahun. Dan 3.000 tahunnya bukan 3.000 tahun hidup, 3.000 tahun full dengan ibadah. Kita mampu nanti berkompetisi dengan orang-orang sebelum kita. Di situ di antara rahasia, hikmah. Kenapa Lailatul Qadar itu Allah berikan kepada kita? Kasih sayang Allah yang luar biasa kepada kita. Tahu bahwa bertumpu kelemahan yang ada pada kita. Maka sambutlah kasih sayang itu dengan baik. Gitu. Sambutlah kebaikan Allah itu dengan kebaikan juga. Sehingga bertemu segala kebaikan itu pada malam ini. Ya, ini Lailatul Qadar, jangan disia-siakan. Makanya nanti kalau kita lihat kenapa dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum itu, wah betul-betul berjibaku kalau untuk nyari Lailatul Qadar, nggak main-main. Karena memang inilah dia Allah berikan kesempatan yang tidak berulang dalam setahun. Yang ini kemuliaan yang Allah berikan hanya pada kita. Yang ini bisa digunakan untuk bisa membuat kita mampu untuk bisa mendapatkan ridha Allah, ya, berkompetisi dalam tanda kutip bahasanya itu dengan umat-umat terdahulu. Itu Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Allah jelaskan lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya yang tadi disampaikan. Berikutnya, Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbih. Jadi kalau tadi malam Lailatul Qadar itu secara syariat artinya malam yang lebih baik dari 1000 bulan dalam hal ibadah. Yang kedua, ya, ayat ini, malam itu disebut malam mulia karena semua malaikat, Lailatul Qadar adalah malam mulia karena semua malaikat Allah perintahkan untuk turun ke muka bumi. Ya, Allah perintahkan untuk turun ke muka bumi. Dipimpin langsung oleh malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril itu sudah nggak lagi turun ke muka bumi setelah Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW itu wafat. Karena tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Ketika Nabi terakhir sudah wafat, berarti sudah selesai. Tidak turun lagi. Kecuali di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril masih turun menjadi pimpinan seluruh malaikat. Bisa dibilang langit kosong pada malam hari itu. Semuanya turun ke muka bumi. Ya, memenuhi langit dunia. Ngapain sih kalau malaikat datang itu ngapain? Kan itu juga penting untuk kita tahu. Emang kalau malaikat datang ngapain misalnya? Nah, gitu kan. Malaikat datang itu tidak lain yang mereka lakukan itu hanya dua saja. Ya. Yang pertama,
mereka mencari orang-orang beriman yang beramal soleh. Ketika mereka jumpa, maka mereka akan mendoakan orang yang sedang beribadah itu. Makanya kenapa kita harus hiasi malam ini dengan ibadah, sehingga banyak malaikat datang. Bayangkan saat kita lagi baca Al-Quran, didatangin Jibril. Ya, walaupun nggak usah ngaku, tadi malam Jibril datang ke saya. Nggak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu orang malaikat apa yang datang kecuali hanya satu saja. Ya, apa dia? Malaikat Israel. Itu baru ketahuan. Ya, tandanya apa? Ketika disebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, oh berarti pasti. Ya, tadi malam didatangin malaikat Israel. Kenapa? Dicabut nyawanya. Kalau malaikat yang lain kita nggak tahu, termasuk malaikat Jibril. Ya, tapi malaikat Jibril datang yang mengabarkan Allah. Malaikat Jibril datang ke langit bumi ini. Alangkah bergembiranya dia yang di saat membaca Al-Quran didatangi oleh malaikat Jibril. Masya Allah. Ngapain malaikat Jibril datang kepadanya? Mendoakannya. Memberikan salam padanya. Memberikan salam itu memberikan keselamatan, mintakan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan apa nggak luar biasa itu. Bahagianya orang itu. Ya, walaupun mungkin secara hissi dia tidak lihat, tapi Allah sampaikan itu. Di saat dia sujud, malaikat rahmat datang jumpa dengan dia. Di saat dia sedang bersedekah, malaikat rahmat datang jumpa dengan dia. Ya Allah. Ya. Mendatangi orang soleh yang melakukan amal soleh, melakukan ibadah, lalu mendoakan mereka. Yang kedua, mendatangi orang yang sedang berdoa. Ini juga makna Lailatul Qadar, nanti kita akan bahas di lanjutan ayatnya. Mendatangi orang yang berdoa, malaikat itu mendatangi hamba-hamba Allah yang sedang berdoa di malam itu, lalu mengaminkan. Coba bayangkan, kalau doa kita itu diaminkan oleh 1.000.000 malaikat di malam itu. Ya, kita mau ngumpulin 1.000 anak yatim aja untuk mendoakan kita butuh modal banyak ya. Taruhlah kalau kita ngundang 1.000 anak yatim, lalu kita berikan makanan, bingkisan, transportasi, satu anak yatim itu kurang lebih semuanya menghabiskan 1 juta. 1.000 anak yatim yang kita undang, berarti kita habis 1 miliar untuk dapat amin mereka mendoakan kita. 1 miliar kita keluar. Di malam Lailatul Qadar, sekali kita doa, diaminkan jutaan malaikat tanpa keluar biaya sama sekali. Masya Allah. Ya, dan tentu malaikat mulia, ya kan? Siapa yang bisa ngundang malaikat itu? Tapi malaikat Allah datangkan, mendatangi orang-orang yang sedang berdoa. Ya, itulah kenapa ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi kalau jumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Isyaratnya diminta untuk memperbanyak doa, karena malam itu malam yang luar biasa. Nah, itu dilanjutkan. Ya, makna Lailatul Qadar adalah min kulli amr. Allah turunkan segala ketetapan. Makna segala ketetapan ini, Lailatul Qadar, Qadar artinya takdir. Jadi malam Lailatul Qadar itu disebut dengan malam takdir. Dalilnya min kulli amr yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tentukan takdir, bahasa Arabnya itu takdir sanawi. Allah berikan takdir selama 1 tahun untuk seorang hamba. Jadi takdir kita selama 1 tahun, mau dapat rezeki kah, bencana kah, balak kah, baik kah, sehat kah, sakit kah, ya, itu di situ letaknya. Ya, ditulis gitu. Takdir tahunan, bukan takdir keseluruhan, tapi takdir tahunan. Maka doa yang diucapkan di malam itu mampu mengguncang arsy. Itu tafsiran dari hadis Nabi SAW yang ketika beliau sampaikan, ya, la yaruddul qadar illa doa, tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Doa yang dimaksud adalah doa yang diucapkan di malam Lailatul Qadar. Contoh, ada seorang hamba yang dia dapat takdir, tulis, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah sampaikan kepada malaikat, tulis, dia dapat bala. Balanya ini. Tiba-tiba hamba itu tadi di malam Lailatul Qadar bertepatan dengan ditulisnya itu, hamba ini berdoa, ya Allah jauhkan hamba dari segala macam bala, bencana, dari segala macam kesulitan, dari segala macam. Langsung itu diangkat, ganti. Kenapa diganti? Hambaku berdoa. Dan doanya di malam Lailatul Qadar. Langsung diganti. Ganti, balanya diangkat. Ya. Disesuaikan dengan permintaannya yang baik-baik, dikasih. Berikan kemudahan, berikan apa segala macam. Makanya doa. Mahasiswa-mahasiswa yang kemungkinan tahun ini harus menghadapi ujian akhir, doa di situ. Jadi kalau takdirnya nggak lulus, berubah jadi lulus. Oh, gitu kan. Tapi jangan bersandar hanya doa tanpa ikhtiar, itu juga salah. Kenapa nggak belajar? Udah doa. Insya Allah itu doanya Lailatul Qadar. Jadi walaupun nggak belajar, lulus lah. Udah lulus. Bukan begitu. Ya, harus belajar juga tentang hakikat takdir nanti. Ya. Tapi intinya, takdir yang ditulis itu akan
rubah dengan doa di malam itu, ya, di malam Lailatul Qadar. Berikutnya makna yang lain, salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan keselamatan. Malam penuh dengan rahmat dari Allah, kebaikan, limpahan kebaikan Allah berikan kepada hambanya. Salam maknanya adalah Allah membebaskan hambanya dari siksa neraka. Ya, tentu yang terpilih adalah hamba yang mengisi Lailatul Qadar dengan ibadah, kan? Coba bayangkan kalau dia beribadah di situ langsung dapat tiket surga, tiket terbebas dari neraka. Apa nggak luar biasa? Itu makna salam, keselamatan, selamat dari neraka. Salam, keselamatan dari segala kesempitan dunia. Salam, keselamatan dari segala makar musuh-musuh yang tidak baik. Salam, keselamatan dari apa? Dari mungkin selamat dari penyakit, selamat dari apa? Salamun. Salamun, malam penuh keselamatan. Ya. Dibagi keselamatan itu dengan begitu murahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dibaginya bukan buat yang mancing. Kalau Lailatul Qadar mancing ya berarti dia mancing setiap hari selama 100 tahun gitu. Bukan. Ini ya ada yang marah ke saya itu. Ustaz jangan sepelekan mancing. Kami mancing ini untuk menafkahi keluarga. Oh, kalau menafkahi keluarga berarti ya pahala ya. Ini maksudnya yang nggak ada manfaatnya. Catur di malam Lailatul Qadar ya berarti dia dapat pahala. Catur pahala nggak ya? Ya, dapat hitungan catur setiap hari selama 100 tahun itu kan rugi juga gitu. Ya diberikan kepada siapa? Diberikan kepada yang beribadah. Ya, dengan berbagai Allah berikan bentuk di sini kalimatnya itu kalimat namanya itu nakiroh gitu. Kalau dalam bahasa Arab, salamun itu nakiroh, bukan ma'rifah. Nggak pakai alif lam. Tidak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam kan assalamu gitu ya. Nah, apa bedanya? Kalau dalam istilah Arab ya, kalau pakai alif lam berarti itu sudah tertentu. Bentuk keselamatannya itu bentuk keselamatan yang sudah ditentukan. Nah, mungkin selamat dari neraka saja, atau mungkin selamat dari bencana saja, atau mungkin selamat dari penyakit saja, atau mungkin selamat dari apa. Sudah tertentu. Tapi ini enggak. Ini tanpa alif lam. Artinya umum sekali. Bisa diberikan berbagai macam bentuk keselamatan. Karena kebutuhan keselamatan dari satu hamba dengan hamba yang lain beda-beda mungkin. Allah akan berikan itu. Makanya kan kalau ayat yang inna ma'al usri yusra. Ya. Dalam setiap kesulitan ada kemudahan gitu ya. Tapi terjemahannya jadi kurang pas gitu. Kalau mau diterjemahkan secara pas dengan bahasa Arab, dalam setiap satu kesulitan ada begitu banyak kemudahan. Kenapa? Karena ketika menyebut kesulitan Allah pakai alif lam, ketika menyebut kemudahan Allah tidak pakai alif lam. Ya, artinya yang ini itu tertentu, sedangkan kemudahannya tanpa batas. Ya, itu bentuk motivasi yang Allah berikan kepada kita. Sama di sini, salamun, nggak pakai alif lam. Artinya keselamatan, banyak sekali model keselamatan yang akan Allah berikan kepada mereka yang menghiasi malam itu dengan ibadah. Hatta matla'il fajr, ini juga tanda bahwa Lailatul Qadar itu bukan semenit 2 menit, bukan sejam 2 jam, tapi semalam full dari maghrib hatta matla'il fajr sampai subuh. Ya. Makanya keterlaluan lah kalau nggak dapat Lailatul Qadar gitu kan, karena semalaman full ngapain aja gitu. Baik, berikutnya Lailatul Qadar ada di surat berikutnya dalam surat Dukhan. Ya, kita singkat-singkat deh karena waktunya yang mungkin agak terbatas ya. Lailatul Qadar ini juga dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan. Dalam surah Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Artinya malam Lailatul Qadar itu makna lainnya adalah malam penuh berkah. Lailah mubarakah, malam penuh berkah. Ya, ngaji berkah ini panjang nih. Ya, makna berkah, arti berkah, ya, pentingnya berkah buat kita sebagai makhluk. Bagaimana mendapatkan berkah, mempertahankan berkah, memanfaatkan berkah. Itu panjang sekali ngaji berkah ya. Dan berkah itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi seorang makhluk dalam menjalani kehidupan. Ya, banyak orang terjebak hanya mengira yang dibutuhkan dalam menjalani hidup itu nominal gitu ya, kuantitas. Enggak. Bukan itu, ya. Kalau hanya nominal, maka tentu Qarun akan menjadi manusia yang paling siap untuk menjalani kehidupan dan dia akan banyak dipuji. Tapi ternyata justru dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan laknatnya berlangsung sampai dengan sekarang itu. Saya belum pernah jumpa ketika diminta untuk suruh ngisi akikah ya, kok ada
anak dikasih nama Korun itu belum ada. Anak ini dikasih nama siapa, Pak? Namanya Korun, Ustaz. Nggak ada. Dan ketika dikasih nama Korun, nggak ada yang mau. Kamu diganti namanya Korun ya? Nggak mau. Padahal Korun tuh kaya raya loh. Kenapa nggak mau? Kan kaya. Kan kaya raya. Hartanya aja sampai di Bogor aja ada. Hartanya Korun itu di Bogor ada. Kemarin ditemukan harta karun. Itu kan karun itu kan Korun. Coba bayangkan, hartanya Korun yang tinggalnya di Mesir, sampai di Bogor ada hartanya dia. Saking banyaknya. Ya, tapi kalau ada orang dikasih nama Korun nggak mau, gitu. Ya, Korun, kalau Karun maksudnya Korun nggak mau. Atau contoh misalkan orang mengatakan bahwa nominal itu cukup ya, jabatan itu cukup untuk bisa mengarungi kehidupan. Kalau itu ya Firaun cukup lah, ya raja di masanya. Tapi kenapa kok tidak ya? Bahkan justru dilaknat. Ya. Sampai kehinaannya juga sampai sekarang nggak ada orang ngasih nama anaknya Firaun, tuh nggak ada. Semesir saya tanya yang pernah saya jumpai, ada nggak di sini yang punya nama Firaun? Nggak ada yang punya nama Firaun. Cukup dicukupkan mereka saja dulu. Raja-raja Mesir yang membangkang itu saja dinisbahkan Firaun. Walaupun Firaun punya bangunan besar, punya kekuasaan besar, punya kekuatan besar, nggak ada yang mau ngasih nama anaknya Firaun. Kenapa? Tadi dalam apa yang mereka miliki dari dunia tidak punya berkah. Nah, di malam Lailatul Qadar itu kesempatan kita mengumpulkan amunisi berkah dengan cepat dan banyak. Ya, cepat dan banyak. Gitu. Makanya para sahabat paham betul. Dan oleh karena itulah juga, kalau ditanya salah satu rahasia, kenapa periode Madinah lebih cepat berkembang, gitu ya, dibanding periode Mekah. Banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sebab ya ketika ditelaah dan diteliti. Ya. Padahal di Mekah lebih lama 13 tahun, di Madinah hanya 10 tahun. Ya. Di Mekah lebih sedikit musuh, di Madinah lebih banyak musuh. Ya. Di Mekah banyak pendukung, di Madinah tidak terlalu banyak pendukung. Tapi kenapa kok justru di Madinah yang bertumpu segala kelemahan itu bisa mencuat dakwah Islam? Di antara sebab yang 1, 2, 3, di antara satu berkah. Berkah dari mana? Malam Lailatul Qadar. Ya, karena para sahabat ketika sampai di Madinah itu ya Ramadan disyariatkan puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah setelah beliau hijrah ke Madinah ya. Dan setelah itulah mulai Nabi meminta 10 terakhir itu dicari untuk mencari Lailatul Qadar. Nah, keberkahan itu di antara, bukan satu-satunya, di antara. Makanya berkah itu bukan sembarangan. Makanya kenapa kaum muslimin Madinah yang jumlahnya lebih sedikit mampu mengalahkan Romawi, yang senjatanya lebih terbelakang mampu membuka Romawi, ya, yang dari strategi itu jauh lebih primitif mampu untuk bisa menaklukkan Persia, bukan sekedar semata-mata karena dunia, tidak, tapi karena berkah yang dimiliki. Nah, itu yang kita butuhkan sekarang. Nah, Lailatul Qadar, malam berkah. Inna kunna mungdirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya itu ditetapkan, ini tadi dalil malam itu disebut dengan malam takdir. Karena pada malam hari itu yufraq kullu amrin hakim, ditetapkan segala takdir selama 1 tahun. Ya, baik. Kita lanjut lagi. Nah, terus kapan datangnya Lailatul Qadar itu? Kita nyarinya kapan? Dari hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf, di saat beliau beriktikaf di 10 hari terakhir, beliau bersabda, taharru lailatul qadar, ya. Dalam beberapa riwayat iltamisu, jadi ada 2 riwayat taharru dan iltamisu. Ini sama-sama maknanya ya. Taharru dan iltamisu itu artinya diminta mencari dengan teliti. Ya. Itu bahasa Arab itu, karena mencari bahasa Arab enggak dengan satu kata. Mencari ini bisa belasan kata yang digunakan untuk lafadz atau kalimat mencari. Ya, kalau cuma hanya sekedar mencari dengan ya mencari biasa aja ya. Ya misalkan sepatu di mana? Ya cari, ya, itu cuma nyari sepatu. Beda dengan mencari kata. Beda dengan mencari hikmah. Beda dengan mencari yang lebih sulit lagi. Ya, mencari molekul, mencari itu sama-sama mencari. Kalau bahasa Indonesia kan sama-sama mencari ya, mencari. Kalau bahasa Arab beda. Nah, taharru atau iltamisu itu mencari dengan usaha yang sungguh-sungguh. Ya, karena bukan ibhatsu, bukan begitu. Ya, bukan dengan kalimat yang mungkin sering digunakan ibhatsu, aujadu, enggak, tapi diminta taharru iltamisu. Ya. Lailatul Qadri, cari dengan sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar itu di mana? Fil witri minal ashri, di 10 terakhir bulan Ramadan. Di malam ganjilnya. Cari 21, 23,
25, 27, 29. Ini hadis, bukan satu-satunya hadis. Ada hadis yang lain lagi. Ya, nanti saya akan simpulkan. Nabi SAW pernah ketika para sahabat datang lalu menyampaikan mimpi. Apa mimpinya? Intinya mimpinya mereka mimpi mendapatkan Lailatul Qadar. Mimpi yang satu dapat Lailatul Qadar, mimpi yang satu saya juga mimpi saya dapat Lailatul Qadar ya Rasul. Saya mimpi dapat Lailatul Qadar ya Rasul. Maka Nabi mengatakan ara ru'yakum qad tawata'at. Aku lihat mimpi kalian itu sudah saling menguatkan gitu ya. Seolah ini merupakan bagian dari tanda Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal berapa. Maka kata Nabi menyimpulkan faman kana mutaharriyaha, barang siapa di antara mereka itu yang mencari malam Lailatul Qadar, falyataharraha fis sab'il awakhir. Maka hendaknya dia mencari di di 7 hari terakhir. 7 hari terakhir. Berarti 7 hari terakhir itu mulai dari malam 23 ya. Lanjut di hadis berikutnya. Nabi mulai hadis Ibnu Umar, iltamisu ma fil ashril awakhir. Cari di 10 terakhir. Ya, kalau juga tidak mampu, jangan sampai luput di 7 hari sisanya. Berarti 23 sampai terakhir. Hadis berikutnya. Nah, kesimpulannya. Ya, saya cepatkannya lah. Kesimpulannya, Lailatul Qadar itu kapan nyarinya? Dicari di semua malam bulan Ramadan. Cari. Ya, jadi kalau mau dibikin persentase gitu ya. Di setiap malam bulan Ramadan 100% usaha kita dalam mencari. Ketika masuk 10 terakhir, tingkatkan ibadah kita jadi 150%. Masuk di malam ganjil di 10 hari terakhir, malam 21, malam 23, malam 24, tingkatkan jadi 200%. Ya. Dan fokuslah pada malam 27. Tingkatkan lagi menjadi 250%. Gitu. Jadi bukan malam awal nggak usah, nanti langsung aja di malam itu. Enggak. Semua malam dihiasi dengan ibadah. 100%. Tapi di malam 10 terakhir tingkatkan 150%, di malam ganjilnya jadi 200%, di malam 27-nya jadi 250%. Gitu. Jadi di malam 27 itu kalau bisa ya memang full. Kita malam itu betul-betul aktivitas ibadah. Ya, itu kesimpulannya. Itu kurang lebih. Nah, gimana caranya Lailatul Qadar? Ya, tadi menghidupkan dengan segala aktivitas ibadah lah, qiyamul lail. Insyaallah jangan tinggal tarawih ya di 10 hari terakhir bareng imam, ikut dari isya, tarawih, witir. Supaya apa? Dapat pahala semalam suntuk. Ya, terus apa lagi? Memperbanyak doa, karena tadi kan doa itu kemuliaan yang memang Allah berikan di malam Lailatul Qadar bisa merubah takdir. Banyakkan doa. Catat kalau perlu doanya sekarang, catat. Ini orang Indonesia ini kadang-kadang kalau lagi punya masalah itu kayaknya lebih mudah ngadu sama temen gitu ya, mudah ngadu sama orang dibanding ngadu sama Allah. Kalau ngadu sama Allah tuh, baru 2 menit udah bingung. Ya Allah, apalagi ya Allah ya. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin, dah selesai. Ya memang lah Allah Maha tahu, tapi jangan pakai ku tahu yang ku mau gitu ya. Doa sebutkan semuanya. Ini beda kalau dengan orang ngobrolnya bisa panjang. Aduh, saya lagi ada masalah begini, lagi ada masalah begini, lagi ada masalah. Apalagi kalau ujung-ujungnya pinjam duit, bisa panjang ya. Tahu ujungnya pinjam duit ya. Ini sama makhluk bisa panjang cerita doanya, kenapa sama pencipta tidak? Saya nggak doa Ustaz sama dia, saya curhat. Curhatnya ganti sama Allah biar jadi doa gitu. Curhat sama makhluk nggak ada jalan keluar, curhat sama Allah diberikan kemudahan, gitu kan? Nah, itu. Ya. Berikutnya, ini tadi doanya. Nah, di antaranya kalau juga yang diperbanyak doa adalah doa ini. Hafalkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kelengkapan hadisnya tadi. Apa yang harus aku lakukan? Berdoa. Lalu apa yang harus aku doakan? Doakan ini. Jangan lupa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya apa? Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, mencintai orang yang meminta ampunan, ampuni aku. Karena anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya adalah pengampunan. Karena dengan pengampunan itu dia bisa merasakan nikmat hidup, karena dengan pengampunan itu bisa bebas dari siksa kubur, karena dengan pengampunan itu bisa terbebas dari neraka, karena dengan pengampunan bisa cepat masuk ke dalam surga yang utama. Ya, itu kan jadi. Nah, lalu memperbanyak ibadah yang lain. Ya, sedekah tadi yang saya bilang di awal, baca Quran, ya silaturahmi, bakti orang tua. Apalagi banyaklah malam yang bisa kita kerjakan ya, berbuka puasa, berbagi buka kepada yang lain, ya segala macam banyak insya Allah. Mengajak istri juga jangan lupa bagi yang sudah punya istri, ya
Saya satu Ustaz yang belum mengajak istri. Kenapa enggak? Belum punya istri. Belum punya istri ya memang belum. Ya. Ya. Kalau ngajak istri orang nggak boleh. Ini istri sendiri yang boleh diajak. Ya. Istri dan keluarga untuk turut siapa? Beribadah. Turut beribadah. Kenapa? Karena Nabi SAW dijelaskan dalam hadis Aisyah, "Idza dakhala al-ashrul awakhir," kalau masuk 10 terakhir, syadda mi'zarah, Nabi mengencangkan ikat pinggang, ya, menyingsingkan lengan baju bahasa kita gitu ya. Wa ahya lailah, dan menghidupkan malamnya, menghidupkan malam dengan ibadah ya. Ya, kalaupun itikaf untuk ibadah, ini perlu juga ditegaskan karena saya jumpa banyak juga di Indonesia. Ketika ditanya mau kemana, mau itikaf, itikaf di masjid ya, tapi udah bawa perlengkapan super lengkap, bawa bantal, bawa guling, bawa selimut. Begitu sampai di masjid langsung gelar gelar sajadahnya, gelar bantalnya, gelar selimutnya, gelar gulingnya, tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu bukan itikaf namanya, itu pindah tidur. Ya, apalagi nggak bangun kecuali langsung sahur, pindah tidur. Jangan pindah tidur. Ahya lailah, menghidupkan malam dengan ibadah. Dengan ibadah, bukan ahya lailah di kafe. Nggak tidur jam sekian, Lailatul Qadar di kafe. Bukan Lailatul Qadar namanya ya. Wa aiqadha ahlah, dan memotivasi keluarga. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya, tanda-tanda ini, ingat, tanda-tanda yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu yang sahih hanya tanda yang menyebutkan hari setelahnya. Ya, jadi bukan tanda sebelumnya. Kebanyakan kalau ada bicara tanda sebelum Lailatul Qadar itu biasanya hadisnya palsu. Ya. Ini untuk hikmah juga, supaya orang itu tidak mencari tandanya, tapi mencari Lailatul Qadarnya untuk mengisi dengan ibadah, bukan disibukkan dengan mencari tanda. Ada tanda yang menyebutkan ketika malam Lailatul Qadar itu datang, maka air laut tawar. Tidak asin lagi, jadi tawar. Nelponin temennya yang ada di pinggir laut. Gimana tuh di Bosporus? Masih asin nggak? Asin. Berarti belum Lailatul Qadar. Masih asin. Tiap malam nanyain asin. Nah, atau tanda dari yang disebutkan, banyak orang memakai hadis palsu. Kalau malam Lailatul Qadar itu daun itu nggak goyang dari awal sampai akhir. Jadi dia begitu masuk maghrib langsung duduk di depan pohon, liatin daun. Begitu daun goyang, belum Lailatul Qadar, belum Lailatul Qadar. Ini kayak ru'yatul hilal. Ini ru'yatul daun, bukan ru'yatul hilal. Makanya tanda yang ada dalam hadis sahih adalah menyebutkan tanda hari setelahnya. Hari setelahnya itu apa? Nih tandanya nih ya. Ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, matahari terbit tidak menyilaukan. Jadi hari berikutnya itu matahari ketika terbit itu terang sih, tapi ketika kita pandang dengan mata enggak silau. Nah, kalau mau boleh lah. Pagi-pagi masih ngantuk-ngantuk karena semalaman ibadah gitu melihat matahari. Silau. Silau, belum. Hanya ada beberapa yang mencoba untuk mengamati dengan foto, ceklek. Lalu dijejer foto malam 21 sampai malam 29. Mataharinya. Ada perbedaan. Ya, berikutnya oleh gitu. Rembulan terbit seperti setengah bejana. Ini maknanya itu pasti terjadinya di akhir. Karena kalau rembulan full berarti purnama. Kalau purnama berarti tanggalnya belasan kan. Tapi ketika Nabi mengatakan mislu syikki jafna, seperti bejana, itu berarti ya artinya di akhir bulan. Malamnya indah, paginya cerah. Udah kayak malam yang indah, pagi yang cerah. Ini bukan lagu ya, ini judul aja deh. Jadi malamnya itu indah, paginya cerah, gitu. Itu yang ada suasana hati. Ya, suasana hatinya begitu. Ada habis, alhamdulillah. Ini materi yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin kalau ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Mohon maaf, ini agak banyak mengambil waktu ya. Tapi mudah-mudahan ya, memberikan manfaat untuk saya dan kita bersama sehingga lebih bersemangat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Silakan. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Arifin, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan dan juga dipaparkan oleh Ustadz Arifin Nugroho ini betul-betul saya pribadi merasa benar-benar tertampar lagi nih untuk kan ini kita sudah pertengahan Ramadan ya, Bapak Ibu semua peserta partisipan kita, ini kita sudah sampai di kurang lebih pertengahan Ramadan nih. Ada separuh lagi kita untuk bisa memanfaatkan Ramadan, dan biasanya orang makin mendekati Idul Fitri yang ditunggu bukan Ramadannya lagi gitu. Kapan Lebaran gitu? Kapan Lebaran gitu. Ramadannya udah kadang sudah tidak dihiraukan lagi. Nah, ini jadi tamparan lagi buat saya untuk kembali lagi nih ibadahnya dikencengin lagi gitu ya. Udah sampai tengah Ramadan. Sayang sekali kalau kita tidak mendapat keutamaan dan hikmah dari Lailatul Qadar ini. Masya Allah. Ada 3 poin singkat yang tadi saya simpulkan dari penyampaian Ustadz Arifin Nugroho. Yang pertama, Lailatul Qadar ini adalah bentuk
keadilan dan kasih sayang Allah kepada orang yang beriman, untuk mendapatkan hadiah berlimpah setara dengan 100 tahun bahkan lebih untuk beribadah. Dan yang kedua, pada malam Lailatul Qadar ini seluruh malaikat dipimpin oleh Jibril turun ke langit dunia untuk mendoakan orang-orang yang beribadah, Masya Allah. Dan yang terakhir adalah hendaklah kita mencari Lailatul Qadar ini di setiap malam di bulan Ramadan gitu. Jadi nggak cuma di 10 atau 7 malam terakhir, tapi di setiap malam gitu. Tapi catatannya di 10 dan 7 malam terakhir itu ditingkatkan dari yang sebelumnya mungkin 100% gitu ya Ustaz ya, jadi 200 gitu ya, semakin mendekati 10 malam terakhir dan 7 semakin meningkat sampai betul-betul kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Luar biasa. Baik, Masya Allah sekali Ustaz, ini cukup banyak penanya kita di room chat. Semoga nanti bisa kita jawab dengan singkat begitu Ustaz, karena waktu yang terbatas juga, karena sebentar lagi juga kita memasuki waktu maghrib seperti itu. Yang pertama Ustaz, pertanyaan dari Mas Irfan. Apakah malam Lailatul Qadar itu berlaku untuk semua orang yang ada di dunia ini Ustaz? Mungkin Ya, maksudnya tidak terlepas muslim atau non muslim, apakah mendapat juga seperti itu atau terbatas gitu kan? baik. Kemudian bila ada seseorang yang telah mencari malam Lailatul Qadar, namun ketika tiba malam Lailatul Qadarnya ketiduran, ini apakah orang tersebut juga mendapat keutamaan dari malam Lailatul Qadar? Seperti itu Ustaz, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, silakan Ustaz. Baik, saya jawab dulu ya, singkat-singkat saja. Yang pertama, apakah malam Lailatul Qadar itu didapatkan oleh semua orang? Kalau pertanyaannya antara muslim dan tidak muslim, tentu tidak. Yang mendapatkan, bahkan tidak semua muslim dapat juga kan? Yang mendapatkan mereka yang beribadah di malam itu. Ya, mereka yang beribadah. Jadi tidak cukup dengan KTP dia Islam terus langsung tidur aja pada maghrib, bangun-bangun langsung subuh, enggak. Ya, enggak dapat itu. Ya, tetap harus ibadah. Jadi muslim yang beribadah. Karena memang diperuntukkan mereka yang beribadah. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau yang ditanyakan antara muslim dan tidak muslim. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana kalau udah mencari Lailatul Qadar tapi ketiduran? Saya agak bingung. Kok ketiduran? Karena tadi saya bilang Lailatul Qadar itu semalam full. Kalau kita hanya ketiduran semalam, kalau kita hanya ketiduran sejam 2 jam nggak apa-apa kan. Pada maghrib kita dapat, masih pada isya kita dapat, masih banyak kita dapatnya. Jam 12 capek, nggak apa-apa tidur dulu kalau memang capek. Tidur jam 12 nanti bangun lagi jam 2 misalkan. Nah, terus ibadah lagi. Tapi kan sudah dapat. Karena Lailatul Qadar bukan sejam 2 jam. Bukan semenit 2 menit. Nah, agak repot kalau Lailatul Qadar itu cuma 10 menit gitu. Nah, mungkin lah kalau cuma 10 menit kita udah nyari, tiba-tiba jam 12 ngantuk ketiduran, pas kita tidur Lailatul Qadar. 10 menit lewat. Begitu kita bangun, setengah jam tidur, udah hilang Lailatul Qadar. Nah, kalau begitu oke lah, boleh dibilang itu susah, nggak apa-apa. Kalau kita mau menyimpulkan Lailatul Qadar susah, oke, boleh. Tapi ini tidak, ya. Kenapa? Karena dia semalam full, gitu. Jadi ya kalau ketiduran berarti ya kalau dia ketiduran semalam, ya. Begitu ada maghrib Allahu Akbar, lep tidur. Nggak bangun kecuali ada subuh Allahu Akbar, oh, baru bangun. Nah, ya itu berarti tidur semalaman. Ya kalau tidak semalaman nggak dapat di Lailatul Qadar. Ya, tapi kalau umpama dia nggak tidur semalaman, insya Allah dapat. Berikutnya. Terima kasih Ustaz. Semoga cukup menjawab ya Mas Irfan ya. Kemudian pertanyaan dari Mbak Cynthia. Ustadz punten izin tanya, saya pernah membaca artikel bahwa ciri lain orang yang mendapat malam Lailatul Qadar ialah dapat melihat semua benda dan makhluk di bumi bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendengar suara malaikat dan semua tutur katanya Ustaz. Apakah ini benar Ustaz? Mohon jawabannya. Enggak ada. Saya belum pernah jumpa dalilnya kalau orang yang dapat jumpa Lailatul Qadar itu langsung bisa melihat benda dan makhluk di bumi bersujud hanya kepada Allah, mendengar suara malaikat. Aduh, kasihan ya, saya berarti belum pernah dapat dong gitu, karena saya belum pernah dengar suara malaikat itu. Wah, jangan begitu deh. Jadi saya jadi agak ini ya. Enggak. Ya, enggak ada dalil itu gitu, tidak ada dalil itu. Jadi ya kalau enggak ada ya berarti yang enggak gitu ya. Ya. Jadi jangan kecil hati, Ustaz, saya gimana dapat apa enggak ya? Kenapa saya belum dapat dengar suara malaikat? Enggak. Kurang lebih dalilnya seperti yang sudah Ustaz paparkan tadi ya Ustaz ya. Ada beberapa tanda yang di hadis tadi ya. Ada yang matahari sinarnya seperti ini dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau dalil air laut jadi tawar juga enggak ya. Oh iya. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Tengku. Ustadz izin bertanya bagaimana untuk para wanita yang sedang haid dan juga nifas ini?
apakah mereka mendapatkan kesempatan juga untuk memperoleh malam Lailatul Qadar? Ya, pertanyaannya bagus juga nih. Duh, Ustaz kan malam ya, harus ibadah ya. Nah, ini lagi haid. Lagi nifas, gimana? Kan nggak mungkin bisa ibadah. Nah, bagi yang seperti itu, ini kan uzurnya syar'i. Ya, uzurnya bukan karena dia mau, tapi karena memang ada sesuatu dari ketetapan Allah. Itu. Justru ini adalah penghargaan juga, selama dia istiqomah. Jadi disinilah keutamaan istiqomah bisa didapatkan. Istiqomah itu gimana sih? Kalau ada orang yang sudah istiqomah melakukan satu ibadah, lalu di satu kesempatan dia tidak bisa melakukan ibadah itu karena udzur syar'i, maka walaupun dia tidak melakukannya, dia tetap mendapatkan pahalanya. Ya, jadi biasanya orang yang sudah biasa baca Quran, haid, nggak bisa baca Quran tuh selama 7 hari misalkan, atau berapa hari. Maka selama dia tidak baca Quran, pahala baca Qurannya tetap diberikan. Makanya sama kalau orang yang sudah dia istiqomah setiap malam dihiasi dengan ibadah, masuk 10 terakhir haid, nggak bisa ibadah kan, otomatis, atau berkurang lah, tidak mutlak semua. Yang nggak bisa kan cuma baca Quran, sholat, ya. Kalau sedekah masih bisa. Ya. Kamu kok nggak sedekah? Haid. Ya, apa hubungannya haid dengan sedekah? Nggak apa-apa orang haid dengan sedekah kan, sedekah masih bisa. Ya, kajian masih bisa. Apalagi zikir masih bisa. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, masih bisa. Ya, yang bisa-bisa dikerjakan, yang nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi insya Allah pahalanya selama kita sudah istiqomah, kita tetap dapat. Nah, itu justru kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang mungkin di saat Lailatul Qadar sedang mendapatkan uzur syar'i. Atau mungkin yang ekstrim, nggak bisa semuanya. Contoh misalkan sakit. Ya. Ada orang yang dia sudah ibadah dari awal sampai 10 hari, tapi ternyata Allah takdirkan dia sakit. Ya, kalau sakit kan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh. Sakitnya karena dia udah istiqomah dari awal, sakitnya dihitung ibadah. Makanya yang harus kita kejar adalah istiqomah kita. Begitu kurang lebih, Allah a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Mbak Rahma. Ustadz izin bertanya, perintah sholat 5 waktu datang di zaman Nabi Muhammad. Sempurnanya itu yang menandakan kesempurnaan dari agama Islam. Lalu bagaimana dengan umat-umat sebelumnya, termasuk dalam hal Lailatul Qadar ini? Turunnya Al-Quran kan di zaman Rasulullah. Dan bukannya kita umat Nabi Muhammad itu umat akhir zaman, jauh lebih beruntung dibanding umat nabi-nabi sebelumnya. Nah, mengenai Lailatul Qadar ini, karena sempurnanya agama Islam, ada pula peristiwa Isra Mi'raj semua di zaman Rasulullah, terjadi di zaman Rasulullah, begitu maksudnya. Sebagaimana dengan umat-umat sebelumnya, jika berpatokan kompetisi karena umur mereka jauh lebih panjang dari kita. Terima kasih. Ya, mungkin maksudnya apakah adil begitu ya, Ustaz ya? Apa namanya? Yang diberikan Lailatul Qadar ini termasuk juga Isra Mi'raj, kemudian sholat, ini apakah itu berpatokan kompetisi karena umur mereka jauh lebih panjang tadi itu? Ini hanya hikmah yang bisa kita gali ya. Jadi kalau misalkan mau ditanya dalilnya apakah Allah menyebutkan kaitan kompetisi itu di Al-Quran ataukah Nabi menyebutkan juga di hadis, memang tidak. Tetapi kalau kita mencari dan menggali hikmahnya, kenapa kemuliaan itu diberikan kepada kita yang tidak ada kabar kalau ini diberikan kepada umat sebelumnya? Ya, di antara hikmahnya itu, ya, di antara hikmahnya karena Allah begitu sayangnya kepada kita sehingga ini diberikan keutamaan ini. Jadi kita tidak diberikan keutamaan umur panjang mungkin, ya, tidak diberikan keutamaan fisik yang mungkin lebih seperti umat terdahulu gitu ya. Tapi kita diberikan keutamaan yang lain. Nah, ini bentuk keadilan Allah. Nah, kalau mau ditanyakan ini kenapa? Ini bentuk keadilan Allah ya. Apakah ini bentuk keadilan Allah? Ya, karena memang Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Begitu kurang lebih. Allah ya, berarti hikmahnya itu ya, Ustaz, ya, kurang lebih ya. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Mas Idofis.id. Ya, mungkin ini nama lembaga ya. Atau nama lengkapnya siapa, Mas, kalau boleh tahu, Mas? Ya, kita lanjut ke pertanyaan dulu. Assalamualaikum, Ustaz. Oh ya, nama beliau Muhammad Amin. Mas Amin. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Orang Madura mohon izin bertanya. Masya Allah. Mantap. Pertama, tadi Ustaz sampaikan bahwa orang yang beribadah di bulan Ramadan, maka pahalanya berlipat ganda. Nah, pertanyaannya, jika seseorang berbuat maksiat pada malam itu, apakah dosanya juga dilipat gandakan juga seperti itu? Layaknya dahulu guru saya, jika amal jariah itu ada, maka ketahuilah bahwa yang namanya maksiat jariah itu juga ada. Masya Allah. Kemudian yang kedua pertanyaannya, Ustaz,
di malam spesial ini yang Allah anugerahkan kepada umat baginda tercinta Rasulullah SAW, apakah umat nabi-nabi terdahulu juga ada yang dianugerahi yang mirip mungkin dengan Lailatul Qadar begitu? Atau adakah amalan-amalan yang pahalanya menyerupai dengan pahala di Lailatul Qadar bagi umat terdahulu? Dan jika ada, mungkin bisa diceritakan Ustadz seperti apa gitu praktiknya, dan mungkin bisa sedikit dihubungkan dengan sejarahnya. Karena kebetulan saya juga ngefans banget nih sama Ustadz, Masya Allah. Waduh, akhirnya yang nggak enak. Ya, silakan Ustadz. Baik, bismillah. Gimana dengan tadi pahala berlipat? Kalau dosa gimana? Nah, inilah dia yang Masya Allah luar biasanya. Kalau pahala itu selalu dibuat berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak di bulan Ramadan aja, minimal dikali 10. Sampai 700 kali lipat. Di Ramadan nggak ada hitungannya, karena khusus buat orang puasa di bulan Ramadan, balasannya itu langsung Allah berikan. Asyamuli wa ana ajzi bihi, kan hadis qudsinya begitu. Puasa itu milikku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku yang langsung membalasnya. Saking gedenya balasannya. Ini khusus untuk ibadah. Kalau dosa enggak. Dosa satu ya satu. Kalau pahala bisa dikalikan berjuta-juta kali lipat. Jadi kalau dari teori ini sebenarnya sih lebih mudah masuk surga daripada masuk neraka. Apalagi kalau kita lihat bagaimana ketika Rasul mensifati surga dan neraka ya. Surga pintunya 8, neraka pintunya 7. Coba bayangkan, pintunya lebih banyak mana? Surga kan? Bangunan yang lebih banyak pintunya biasanya lebih gede gitu ya. Berarti surga lebih besar. Harusnya kita lebih optimis untuk bisa itu. Nah, gimana kan ada juga yang katanya maksiat jariyah. Betul. Kalau udah ada kalimat jariyah, itu pasti berlipat ganda. Ada pahala jariyah, ada dosa jariyah. Gimana sih jariyah itu bisa berlangsung? Jariyah itu artinya berjalan gitu. Kenapa dia jadi berjalan? Karena dia menjadi sumber inspirasi yang lain. Orang sedekah. Ya, orang sedekah. Ya, lalu orang lain ikut sedekah. Itu jadi jariyah. Karena orang lain sedekah terinspirasi kita, itu jariyah. Atau ketika kita beramal soleh, ya kita bersedekah, dimanfaatkan banyak orang, itu jadi jariyah. Kita bikin sekolah, sekolahnya dimanfaatkan oleh orang banyak, jadi jariyah. Itu mana jariyah? Dosa juga begitu. Kalau kita melakukan, bukan kita, ada orang melakukan dosa, lalu dia menginspirasi orang lain untuk melakukan dosa yang sama, maka dosa dari orang yang terinspirasi dengan dosa dia, itu dia dapat juga. Itu disebut dosa jariyah. Atau dosa jariyah yang lain, dia melakukan satu aktivitas dosa, memfasilitasi orang lain berdosa. Selama orang lain itu terfasilitasi berdosa atas fasilitasnya dia, maka dosanya juga dia akan dapat. Nauzubillah min dzalik. Begitu contohnya, kurang lebih. Ya, ada orang bikin lokalisasi, ya prostitusi. Dia yang bikin, dia yang sediakan, dianya enggak berzina, tapi dia hanya sekedar menyediakan fasilitas berzina. Dia dapat dosa berzinanya. Kenapa? Ya, dosa jariyah itu yang disebut. Dia menjadi fasilitator. Ya, dia menjadi fasilitator. Begitu kurang lebih. Wallahu a'lam. Nah, kalau umat terdahulu, ini kita dapat Lailatul Qadar. Umat terdahulu ada nggak yang serupa? Saya nggak jumpa. Ya, dalil yang mengatakan itu. Ya, karena memang seolah ini menjadi kekhususan buat kita umat akhir zaman. Ya, bentuk keadilan Allah. Karena umat terdahulu sudah begitu banyak juga Allah berikan kelebihan. Ya, maka Allah berikan kelebihannya pada kita dengan Lailatul Qadar ini. Begitu kurang lebih. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ya, mungkin ini tambahan pertanyaan dari Mas Amin juga, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz, terkait amalan atau ibadah di bulan puasa jika dihubungkan dengan hadis di bawah dan makalah Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih fa'atu minhu mastata'tum. Rawahul Bukhari. Ya'ti 'ala nasi zamanis samt wa naumi afdal a'malahum. Nah, mungkin yang mau dijelaskan adalah mastata'tum tadi ya. Ya ada dua yang mungkin kita dari makalah itu yang mau kita ambil. Mastata'tum, semampu kalian. Betul lah, maknanya semampu kita. Ya artinya semampu kita itu kita juga nggak boleh zalim dengan badan kita. Badan juga kan ada kemampuannya. Ya kalau memang kita sudah sampai pada titik maksimal, baru ini kita bisa sebut ini semampu kita. Ya. Maka kalimatnya mastata'tum, sebisanya. Orang nggak punya duit ya nggak dipaksa untuk sedekah. Ya. Dia nggak punya duit bukan berarti langsung, kita nggak punya duit nih buat sedekah. Terus ngapa? Nyolong aja. Uang nyolongnya kita buat sedekah. Nggak begitu kan, mastata'tum. Semampu kalian. Kalau nggak mampu ya udah jangan gitu. Ya.
Itu maknanya, bukan mastata'tum itu ngikutin nafsu. Ah kan semampu saya, ya udahlah baca Qur'annya setengah halaman aja lah, semampunya aja. Padahal dia bisa mampu lebih dari itu. Itu berarti dia zalim terhadap dirinya. Sedekahnya 1.000 aja lah kan semampunya. Padahal dia mampu lebih dari itu karena hartanya banyak. Nah, itu berarti belum mastata'tum. Jadi makna mastata'tum letakkan pada tempatnya, letakkan pada posisi yang sesuai. Ya. Berikutnya, mungkin kalau makalah yang tadi disampaikan, ya'ti 'alan nas zamanun as-samtu wan naumu afdal. Akan datang zaman bahwa diam dan tidur itu baik. Betul ini. Makalah ini betul. Tapi harus disesuaikan tempatnya. Diam lebih baik dibanding menggunjing. Ya, jadi kalau ditanya lebih baik menggunjing apa diam? Lebih baik diam. Ya, disinilah diam lebih baik. Ya. Walaupun mungkin dikira kuper, dikira kurang pergaulan, dikira nggak gaul, dikira kurang up to date, dikira apa? Lebih baik diam, ya udah diam. Mungkin malah dijauhi dari orang-orang karena dianggap ini terlalu primitif, terlalu konservatif gitu ya. Diam lebih baik dibanding kita sok-sokan mau ikut serta. Saya juga tahu loh, kayaknya majelis gosipnya nggak gitu ya. Bukan berarti diam itu lebih baik di antara orang yang berzikir. Orang pada berzikir kita diam. Kok kamu diam? Ada kalanya diam lebih baik. Salah tempatnya. Ya zikir tetap lebih bagus dibanding diam gitu ya. Nah, atau tidur juga sama ya. Tidur lebih baik. Ada kalanya tidur lebih afdol. Iya betul. Buat siapa? Mungkin buat mereka yang ingin melakukan maksiat. Ya. Tadinya nauzubillah min dzalik ada orang pengen apa? Ya, pengen nyolong mungkin atau pengen apa? Daripada nyolong mending tidur lah. Iya, bagus tidur lah daripada nyolong. Daripada zina mending tidur. Ya bagus tidur daripada zina. Ya, daripada ngegosip mending tidur. Ya lebih bagus tidur. Tapi kalau umpama ada kesempatan dia sholat duha, ada kalanya tidur lebih baik daripada. Ya enggak lah, tidur sama sholat duha ya lebih baik sholat duha dibanding tidur. Lebih baik sholat malam dibanding tidur. Begitu kurang lebih. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustadz Arifin. Insya Allah sudah cukup menjawab pertanyaan dari para penanya kita. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Kita tutup untuk sesi tanya jawab kita tadi dengan pertanyaan terakhir dari Mas Amin. Selanjutnya adalah closing statement Ustadz. Jadi pernyataan penutup dari Ustadz Arifin berkaitan dengan Lailatul Qadar dan juga mungkin pesan-pesan nih untuk kami, terutama juga para diaspora Indonesia yang ada di Turki maupun juga peserta yang mungkin hadir dari belahan dunia lain, mungkin dari Indonesia dan dari yang lainnya. Silakan Ustadz Arifin. Baik, bismillah. Insya Allah sebentar lagi kita akan masuk di 10 terakhir. Waktu terbaik dalam waktu setahun ini yang Allah berikan pada kita sebagai anugerah. Manfaatkan itu dengan baik. Yang bisa menerima kebaikan dengan sikap yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Tapi bagi mereka yang menerima kebaikan dengan sikap apa adanya, maka kebaikan itu tidak akan memiliki makna. Maka bismillah, mudah-mudahan kita termasuk bahagian hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan 10 malam terakhir ini dengan Lailatul Qadar, sehingga insya Allah kita betul-betul mampu besok beridul fitri. Bahagia kita bukan hanya sekedar ketika Idul Fitri itu karena lebaran, karena kumpul, karena baju baru, karena apa, tidak, tapi kebahagiaan kita karena kita diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan malam terbaik yang bisa kita jadikan sebagai ibadah yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, insya Allah Lailatul Qadar bisa kita dapatkan. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Arifin atas pemaparan dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Insya Allah sangat luar biasa, sudah menambah pengetahuan kita tentang Lailatul Qadar dan pastinya menambah motivasi kita lagi nih untuk kembali mengencangkan lagi nih sabuk ibadah kita karena sudah mendekati akhir Ramadan ya. Dan atas nama keluarga besar diaspora Indonesia yang ada di Turki, mewakili juga dari PCIN Turki, PCINU Turki, dan Dharma Wanita Persatuan KBRI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ustadz Arifin. Suatu kehormatan buat kita bisa mendengar langsung pemaparan dari Ustadz dan menemani ngabuburit kita nih sebentar lagi. Kalau boleh tahu di Jordan buka puasa pukul berapa Ustadz azan maghrib? Sekarang 19.15 jam 7:15, 7:15 malam.
Iya, kurang lebih ya tidak jauh berbeda dari kita Ustaz ya, Masya Allah. 19.20 juga Senasib ya, kira-kira. senasib ya. Iya, Ustaz. Semakin ke arah timur semakin cepat menitnya ya. Semakin Iya, ke arah iya. barat, Istanbul dan Eropa sana semakin lambat gitu. Ya, alhamdulillah. Cukup kita akhiri sampai di sini, Ustaz. Sebelumnya mari kita akhiri dulu pertemuan kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Arifin Nugroho. Semoga berkah dan insya Allah dilancarkan puasanya, diberikan kesehatan dan dilimpahkan berkah Amin. serta rizki sehingga menjalankan kehidupan terutama sedang menempuh ilmu juga di Yordan ya Ustaz ya. Semoga Amin. insya Allah kita bisa sama-sama pulang nanti membawa ilmu yang bermanfaat kepada saudara-saudara kita di tanah air. Terima kasih banyak Ustaz. Sebelum kita akhiri mungkin ada sesi foto bersama. Mungkin bisa dibantu Mbak Fitri atau kita langsung tutup saja. Oke, sepertinya kita langsung foto. Silakan Bapak Ibu dan peserta ngabuburit virtual kita yang berkenan untuk mengaktifkan kamera bisa langsung mengaktifkan kamera ya, bisa langsung membuka kameranya. Kita masih tunggu ini mumpung berkesempatan foto bersama satu frame sama Ustadz Arif ini. Kapan lagi gitu kan? Kita cuma lihat di TV, sekarang bisa ada di satu Zoom gitu. Silakan teman-teman semua, Bapak Ibu yang berkenan untuk membuka kamera, kita masih tunggu. Maaf Mas, ini untuk videonya ini masih dikunci nih. Oh ya, sebentar, saya cek dulu. Sudah bisa Mas Irfan, sudah ada tanda centang di start video. Semoga bisa mengaktifkan kamera seperti yang lain juga ini sudah beberapa mengaktifkan kamera. Belum bisa tapi Mas. Masih belum bisa ya? Ya. Mungkin Mas Irfan bisa login kembali ke room Zoom kita. Ini karena beberapa sudah mengaktifkan kamera gitu. Oh iya ya. Coba ya saya minta Mas Irfan ask to start video. Semoga bisa membantu. Oh bisa ini Mas. Sudah bisa ya. Alhamdulillah. Ya. Oke. Ya, cukup mungkin silakan Mbak Fitri mungkin bisa dibantu aba-aba untuk fotonya. Oke, 1, 2, 3. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. Halaman berikutnya. Oke, sudah cukup. Ya, cukup ya Mbak Fitri. Baik, terima kasih banyak Mbak Fitri dan Bapak Ibu dan teman-teman semua dengan foto bersama tadi menandai berakhirnya perjumpaan kita. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan juga kesempatannya. Semoga bisa menambah khazanah keilmuan kita dan juga bisa menambah motivasi kita untuk memaksimalkan bulan Ramadan di 15 terakhir dan 15 malam terakhir ini. Saya Hafizan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan kesalahan. Terima kasih, kita akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Arifin. Terima kasih sama-sama. Pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Lancar studi di Jordan. Amin.